Apa sih motif dari Fadlizon yang mengarang sejarah seolah ingin menjadikan Soeharto sebagai tokoh utama serangan umum 1 Maret? Apakah karangan tersebut sebagai balas budi pada Soeharto? Siapa manipulasi sejarah? Artikel dari Adiana Pitupulu, guys. Pada agresi militer Belanda kedua, Soekarno-Hatta ini memilih tetap bertahan di Yogyakarta yang sejak 4 Januari tahun 1946 menjadi ibu kota negara, guys. Berikutnya Soekarno-Hatta ditangkap pada tanggal 19 Desember tahun 1948 saat Belanda berhasil kuasai Yogyakarta. Kemudian Soekarno-Hatta pun dibuang Belanda ke Brastagi hingga ke Bangka. Agresi militer Belanda II diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Belanda melancarkan serangan menggunakan taktik perang kilat Blitzkrieg di segala sisi. Beberapa waktu sebelum Soekarno-Hatta ditangkap, guys, mereka ini sempat memandatkan pada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PDRI. Nah, Soekarno-Hatta pun juga mempersiapkan rencana antisipasi, guys, untuk kemungkinan terburuk ya, dengan mempersiapkan exile government atau pemerintahan dalam pengasingan di New Delhi, India yang dipimpin oleh A.A. Maramis dan juga Dr. Sudarsono jika PDRI tidak berjalan. Kemudian pada 22 Desember tahun 1948, Syafruddin Prawiranegara kemudian membentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Berikutnya Syafruddin Prawiranegara melalui PDRI membagi wilayah Sumatera menjadi 5 pemerintahan militer, guys. Namun hingga awal Mei tahun 1949, Kabinet PDRI tidak kunjung terbentuk. Dengan demikian maka secara de facto dan de jure, Sultan Hamengkubuwono IX tetap menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Fakta sejarah bahwa Sultan Hamengkubuwono IX selain Raja Yogyakarta juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat itu dikuatkan juga oleh kehadiran Sultan Hamengkubuwono IX dalam perundingan Rumruyen pada April tahun 1949, guys. Kemudian dalam perundingan itu dengan tegas Sultan Hamengkubuwono sebagai Sultan dan juga Menteri Pertahanan mengatakan secara tegas bahwa Yogyakarta is the Republik Indonesia. Jadi kalau dalam tweetnya Fadlizon yang mengatakan bahwa Humas Jogja keliru, seperti dalam cuitannya, guys, yang berbunyi keliru @humas_Jogja. Menteri Pertahanan ketika itu dirangkap Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI sebagai Kepala Pemerintahan, Syafruddin Prawiranegara. Kabinet Hatta sudah berakhir dengan penangkapan Soekarno-Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim. Dibentuklah Kabinet PDRI. Nah, pernyataan Fadlizon tersebut, guys, salah besar ya. Fakta dan juga dokumen sejarah justru menguatkan pernyataan Humas Yogyakarta yang mengatakan bahwa serangan umum 1 Maret tahun 1949 digagas oleh Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta disetujui dan juga digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta. Kesalahan Fadlizon ini mungkin berangkat dari salah baca ya, guys, terhadap tanggal dan juga bulan dalam dokumen sejarah. Karena sesuai dengan dokumen, pengangkatan Syafruddin Prawiranegara oleh PDRI sebagai Menteri Pertahanan baru ini dilakukan 2 bulan setelah serangan umum, yaitu pada tanggal 16 Mei, sebagaimana dokumen sejarah berupa surat yang ditandatangani tanggal 19 Mei tahun 1949 oleh R. Mariono Danubroto selaku Sekretaris PDRI saat itu. Lalu, guys, apa peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta? Peran Soeharto ya sebatas pelaksana perang semata, guys. Pelaksana yang diperintahkan berperang oleh atasannya, bukan penggagas, inisiator ataupun juga pemilik ide, apalagi pemegang peran sentral. Yang namanya serangan umum 1 Maret itu adalah keputusan Menhan, ya, keputusan Panglima, Sudirman, dan Soekarno-Hatta. Kalau tidak ada bertiga itu, tidak ada serangan umum 1 Maret itu. Tidak ada ujuk-ujuk kemudian Soeharto nyerang, nggak ada. Itulah yang ditempatkan. Soalnya masalahnya, kalau yang dokumen historical, kan itu Pak Fadlizon. Kalau yang dokumen yang historical, saya setuju Pak Fadlizon tadi, semua dirangkai. Bahkan sesungguhnya, guys,
Perintah perang pada Soeharto tersebut sudah diberikan sekitar 2 bulan sebelum serangan umum 1 Maret melalui perintah siasat Panglima Divisi 3 atau Gub Militer 3 TNI Kolonel Bambang Sugeng sejak tanggal 1 Januari tahun 1949 dengan nomor 4-S-Kop.I yang isinya memerintahkan CDT Daerah 1 Letkol Moh Bahrun, CDT Daerah 2 Letkol Sarbini dan juga CDT Daerah 3 Letkol Soeharto untuk mulai melakukan perlawanan serentak sejak 17 Januari tahun 1949. Dengan demikian guys, maka menurut penulis Kepres Hari Penegakan Kedaulatan Negara ya atau Kepres nomor 2 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini bukan hanya meluruskan sejarah terkait gagasan, ide dan juga perintah tentang serangan umum 1 Maret. Namun lebih jauh lagi Kepres itu juga boleh jadi sebuah upaya menjaga nama Soeharto dengan membatasi agar tidak terjadi klaim berlebihan terhadap peristiwa sejarah tersebut. Kenapa penulis katakan menjaga guys? Karena klaim berlebihan seolah Soeharto ini menjadi tokoh sentral ya yang menjadi sutradara sekaligus aktor pemeran utama dalam serangan umum 1 Maret. Ini bisa saja kemudian ditafsirkan bahwa Soeharto seolah telah meniadakan struktur negara atau presiden, wakil presiden hingga menteri pertahanan dan juga meniadakan struktur TNI yang ada di atasnya saat itu. Di antaranya adalah Panglima Besar Sudirman dan juga Panglima Divisi 3 selaku atasan Letkol Soeharto. Menurut penulis guys, yang menarik untuk dipertanyakan justru apa sih motif dari Fadlizon yang mengarang sejarah seolah ingin menjadikan Soeharto sebagai tokoh utama serangan umum 1 Maret? Apakah karangan tersebut sebagai balas budi pada Soeharto yang mengangkatnya menjadi anggota MPR pada tahun 1997? Atau justru mungkin bisa ditafsir untuk menjerumuskan Soeharto agar dianggap sebagai letkol yang melakukan perang tanpa perintah Presiden, Menhan, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kolonel Bambang Sugeng selaku Panglima Divisi 3 wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta? Jangan-jangan perdamaian Rumroyen yang sekarang ini hasilnya sama seperti perdamaian Linggarjati dan Renville. Lebih baik kita bergerilya terus sampai Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia ini. Bila Belanda mengkhianati kita lagi, mereka tidak saja akan menghadapi perlawanan tentara nasional, Pak. Mereka akan menghadapi perlawanan seluruh rakyat, perjuangan rakyat semesta. Kita tentu tidak bisa simpulkan apa motifnya guys, tapi pernyataan Fadlizon ini telah memaksa kita ya untuk membuka kembali dokumen sejarah, tidak hanya tentang 1 Maret saja nih, tapi juga ikut terbuka juga catatan kekerasan, memori luka, daftar nama korban penculikan, kemudian penembakan misterius, Tanjung Priok tahun 1984 serta deretan luka lainnya. Pernyataan Fadli ini memaksa kita kembali menggali ingatan demi ingatan masa lalu yang selama ini mulai memudar oleh waktu dan kedewasaan dari usia kita sebagai bangsa guys. Dan akhir kata guys, daripada Fadlizon meminta pemerintah merevisi Kepres tersebut ya, maka jauh lebih baik jika Fadlizon merevisi kembali ingatan, bacaan dan juga alur logika sejarahnya agar tidak terjadi seperti apa kata pepatah, yaitu kerbau punya susu tapi sapi punya nama. Parung Bogor, 9 Maret 2022, hormat saya dari Adiana Pitupulu, Sekjen Pena 98, Persatuan Nasional Aktivis 98. Bagaimana guys menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.